Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan ini merupakan wasiat Allah dan juga Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan takwa ini pula manusia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita hendaknya berupaya untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah taala dengan meningkatkan ketaatannya kepada Allah dan juga Rasul-Nya, melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersabda memberikan wasiat yang singkat di dalam sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada dan bagaimanapun keadaan kamu. Hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah, entah di masjid, entah di tempat kerja, entah di rumah, di mana saja. Hendaknya senantiasa dipegang untuk ketakwaan kepada Allah taala ini. Dan ini yang berkaitan dengan muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek yang telah kamu lakukan, segera ikuti dengan perbuatan yang baik. Setelah engkau melakukan kesalahan, kejelekan, stop, taubat dan kembali segera ikuti dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan bisa menghapuskan kejelekan tadi. Ini terkait dengan perbuatan kita, dengan diri kita, adab kita dengan diri kita. Namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Maka sebaik orang berbuat salah, segera menyadari kalau dia salah dan kemudian segera bertaubat kepada Allah dan mengganti dengan yang baik. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan akan bisa menghilangkan amal-amal kejelekan. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini ada wasiat, adab, etika ketika kita bermuamalah dengan manusia yang lainnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau bersabda, bergaulah kamu dengan manusia wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dengan akhlak
yang mulia, dengan akhlak yang baik. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Dimanapun kita mesti ada bermuamalah, berhubungan dengan orang lain. Mulai orang yang paling dekat dengan kita, orang tua kita, keluarga kita, atau dengan teman kita, baik dengan orang yang sesama muslim atau bukan, atau juga orang yang non muslim. Akan ada etika, ada adab-adab yang hendaknya kita perhatikan, dan ini telah diatur oleh Islam sebagaimana tadi disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita perhatikan. Dan ini sebetulnya ada bagian daripada yang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin menekankan di sini adalah di antara etika atau adab ketika kita berteman, bergaul dengan sesama kita, terlebih kepada sesama orang-orang yang muslim, orang-orang yang mukmin, terlebih lagi sama orang-orang yang ingin kembali kepada sunnah, ingin kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah bahwa setan tidak akan membiarkan seorang muslim itu rukun dengan muslim yang lainnya. Setan tidak akan membiarkan mereka bisa hidup rukun. Mereka akan selalu menggoyang bagaimana supaya mereka diberi tahris, supaya ada saja sesuatu yang sebetulnya menjadi masalah, sehingga menjadi retak hubungannya, renggang, dan akhirnya menjadi permusuhan. Untuk bila mencari ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara etika atau adab yang harus kita perhatikan di dalam bermuamalah, berteman adalah tadi disebutkan, yaitu dengan akhlak yang baik, husnul khuluq, berakhlak yang baik. Dan perhatikan bahwasanya akhlak yang baik ini adalah memiliki kedudukan yang tinggi. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan amal daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Demikian juga beliau Rasulullah SAW juga bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, orang yang paling beriman, orang yang paling sempurna keimanannya adalah ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Maka ada kaitannya erat antara iman dan juga khuluq. Ketika orang itu semakin tinggi imannya, semakin bagus agamanya, maka harus semakin baik akhlaknya. Karena orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, ketika salah satu istri beliau ditanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, maka beliau menjawab kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an yang berjalan. Isi Qur'an itulah akhlaknya. Maka ketika kita hari-hari baca Al-Qur'an, apalagi menghafal Al-Qur'an, mentadaburinya, maka amalkan isinya. Bagaimana supaya Al-Quran bisa menjadi khuluq akhlak, dan itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah telah menukil di dalam kitab beliau, yakni tentang kitab Jami' Ulumul Hikam, bahwasanya bagusnya akhlak ini bermuara pada 4 hadis. Kalau ini diperhatikan, maka insya Allah orang itu akan baik akhlaknya. Yang pertama adalah sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Jadi kalau kita nggak bisa mengucapkan yang baik, lebih baik diam. Daripada ngomong menyakitkan orang, diam. Dipikir dulu kalau mau bicara, apakah ini bermanfaat apa tidak, apakah ini menyakitkan orang apa tidak, apakah ini mendatangkan dosa apa tidak. Kalau nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Hadis yang kedua,
Hadis pertama ini ada untuk berarti apa? Untuk menjaga lisan. Adapun yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang, maka ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Sesuatu yang tidak ada urusan dengan dia tidak usah masuk dalam urusan orang lain. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ada manfaatnya enggak? Kalau enggak, tinggalkan. Itu tanda bagusnya keislaman seseorang. Hadis yang ketiga, yakni ketika ada seorang sahabat minta wasiat kepada Rasulullah SAW dengan diberi wasiat yang singkat, la takdzab, jangan kamu marah. Karena ketika orang marah itu sudah enggak kontrol, dia akan melepaskan semua apa yang ada di hatinya. Karena kejengkelannya dia ungkapkan, tidak sadar kadang-kadang kata-kata binatang pun keluar. Maka la takdzab, janganlah kamu marah. Hadis yang keempat, yakni hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Maka ini intinya berkaitan dengan salamatus sadar, menjaga hati, bersihnya hati dari penyakit hati. Maka di sini husnul khuluq ini adalah hal yang penting. Termasuk sebelumnya tentunya ada ikhlas. Kita bermuamalah, kita bergaul dengan orang ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, teman ini pilih teman yang bagus agamanya. Karena almaru ala dini khalilihi, seseorang itu agamanya akan mengikuti teman dekatnya. Berikutnya adalah termasuk etika, memberikan hak kepada masing-masing. Ketika orang tua kita hormati, ketika yang muda kita sayangi, ketika sesama teman saling memberikan nasihat, baik kita memberikan nasihat atau dia ketika memberikan nasihat kepada kita terima nasihatnya. Demikian juga tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tidak mencari-cari kesalahan teman yang lainnya. Termasuk juga kalau bisa menutupi aib orang lain. Ketika orang ini baik sebetulnya, suatu ketika dia terpeleset dan berbuat tidak baik, maka maafkan dan jangan disebarkan. Ketika dasarnya ini adalah orang yang baik. Demikian juga tidak hasad, la tahasadu. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian saling hasad. Hasad itu enggak senang kalau orang lain mendapat kebaikan. Maka ini sebetulnya menjadi sumber perpecahan, sumber kebencian adalah karena apa? Hasad. La tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Jadi kalau ada temannya, saudara mendapat kesenangan, dia tidak senang. Ada usaha sehingga bagaimana itu jatuh, bagaimana dia itu jelek. Maka ini adalah hal yang dilarang. Apalagi kalau orang sudah ngerti hukumnya, kok tambah dilakukan, maka ini berarti dia tidak bisa menundukkan hawa nafsunya. Kemudian juga bertemu dengan wajah yang berseri-seri. Nabi mengatakan wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Ketemu aja tidak mau, tidak mau melihat, ini sudah dijauhi. Bertemu dengan wajah yang berseri-seri. Demikian juga meninggalkan sesuatu yang bisa menyakitinya, baik langsung atau enggak langsung, baik itu berupa ucapan atau perbuatan. Jangan sampai menyakiti. Kalau bisa menyenangkan, kalau bisa masukkan kesenangan kepada mereka, dan jangan menyakiti. Ingat, menyakiti hati itu kadang-kadang asalnya jauh lebih parah daripada, lebih lama sembuhnya daripada menyakiti fisik. Karena fisik mungkin luka tergores selesai, tapi kalau hatinya yang tersakiti karena ucapan kita, karena kata-kata kita, ini terkadang sampai lama ini sembuhnya. Maka ini dihindari. Demikian juga hendaknya tawadhu, merendahkan diri. Walaupun Anda berilmu, Anda lebih lama mengaji, rendahkan diri Anda karena Allah. Tawadhu. Dan tidaklah orang itu menjadi hina karena merendahkan diri. Justru dia akan diangkat. Demikian juga al-isar, lebih mendahulukan orang lain dalam urusan-urusan dunia, mendahulukan orang lain. Demikian juga hendaknya juga mau menerima uzur orang. Ketika saudara kita melakukan demikian, mengapa dia demikian? Oh mungkin karena ini. Oh mungkin karena ini. Dan berikutnya adalah, diantaranya adalah selalu husnudzon kepada sesama kita, teman kita. Husnudzon, berbaik sangka, jangan berburuk sangka. Kita dilarang untuk berburuk sangka. Iyyakum wadzanna, fa inna dzanna akdzabul hadis. Jauhi oleh kamu zon, prasangka yang buruk, karena prasangka buruk itu ada
sedusta-dusta ini ucapan. Itu diantaranya. Dan itu semuanya muaranya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui dan menjadikan kita adalah seperti bangunan yang kokoh, yang utuh, yasudu baduhum ba'da, yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, atiiullaha wa atiiur rasul tuflihu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi marilah kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya dengan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Kalau kita mengetahui ilmu kemudian tidak dipelajari, khawatir termasuk orang-orang yang maghdzub, orang-orang dimurkai. Sudah tahu ilmunya tapi tidak diamalkan. Jangan sampai orang yang bertambah ilmunya tapi tidak diamalkan, khawatirnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketahuilah, sebaik-baik tempat ini adalah masjid. Maka jadikan masjid ini adalah tempat untuk bersatu di antara kita. Justru dengan adanya masjid, maka ini satu dengan yang lainnya semakin kuat. Maka setiap orang yang masuk ke masjid, sholat, siapapun ia, mesti dia muslim. Kemudian dia mukmin. Dan al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim, seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Kemudian al-mu'min itu saudara bagi mukmin yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka jadikan masjid ini sebagai tempat untuk mempersatu di antara kita, menguatkan kita sesama muslim, sesama mukmin, dan jangan justru dijadikan pemecah belah. Enggak sesuai, enggak sedikit ada masa sedikit mendirikan masjid sendiri, sedikit ada masa sedikit mendirikan masjid sendiri, tidak. Nanti akan terpecah-pecah. Karena masjid ini adalah tempat sebaik-baik tempat ini untuk beribadah kepada Allah, untuk untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk untuk memecahkan masalah ketika ada masalah sama muslim, selesaikan di masjid, untuk bertemu di situ. Perhatikan satu ayat, Allah taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa saulaika ayyakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mendirikan solat, menunaikan zakat, dan tidak ia takut kecuali kepada Allah. Maka mereka itulah mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah. Oleh karenanya, mari kita semua berupaya untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui, untuk saling kuat hubungan di antara kita ketika ada masalah, maka saling bermusyawarah, saling dibicarakan antara kita ketika seandainya ada masalah. Maka itu menjadi penguat di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dan juga menguatkan ukhuwah hubungan di antara kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata ainin wa aslih lana su'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.